Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernahkah kamu merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan? Semuanya terlihat baik-baik saja. Rumah masih ada, pekerjaan masih berjalan, keluarga masih menemani, tubuh masih sehat. Namun entah mengapa hati terasa gelisah. Ada kekosongan yang tidak bisa diisi. Ada kegelisahan yang datang tanpa diundang. Saat malam tiba, mata terasa lelah, tetapi pikiran terus berjalan. Saat siang datang, senyum masih terlihat, tetapi hati terasa berat. Lalu, mengapa ini bisa terjadi? Sahabatku, hati manusia adalah sesuatu yang sangat istimewa. Ia tidak hanya membutuhkan makanan untuk tubuh. Ia juga membutuhkan ketenangan, harapan, kasih sayang, dan hubungan yang dekat dengan Sang Pencipta. Ketika salah satu kebutuhan itu terasa kurang, hati bisa merasakan kegelisahan. Namun, kita juga perlu menyadari bahwa setiap orang memiliki perjalanan yang berbeda. Ada orang yang sedang berduka karena kehilangan orang yang dicintainya. Ada yang sedang menghadapi tekanan pekerjaan. Ada yang sedang cemas memikirkan masa depan. Ada yang bergumul dengan masalah kesehatan, termasuk kesehatan mental. Dan ada juga yang tidak tahu mengapa dirinya merasa gelisah. Apapun penyebabnya, perasaan itu nyata. Tidak perlu berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja jika memang hati sedang lelah. Sahabatku, dalam kehidupan ini, kita sering diajarkan untuk memperhatikan penampilan, tetapi jarang diajarkan untuk memperhatikan keadaan hati. Padahal, hati yang lelah juga membutuhkan perhatian. Coba kita renungkan sejenak. Sudah berapa lama kita memberi waktu untuk diri sendiri berbicara kepada Allah? Sudah berapa lama kita berdoa bukan hanya untuk meminta sesuatu, tetapi juga mencurahkan isi hati? Dan sudah berapa lama kita membaca Al-Quran dengan tenang, bukan sekedar mengejar jumlah halaman? Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Ayat ini bukan berarti hidup akan langsung bebas dari masalah. Bukan pula berarti bahwa semua rasa sedih akan hilang dalam sekejap. Namun, ayat ini mengingatkan bahwa hati memiliki tempat untuk kembali. Tempat itu adalah mengingat Allah. Sahabatku, coba bayangkan sebuah ponsel. Jika terus digunakan tetapi tidak pernah diisi daya, maka lama-kelamaan baterainya akan habis. Begitu pula dengan hati kita. Setiap hari kita menghadapi berita, tekanan pekerjaan, masalah keluarga, perbandingan di media sosial, harapan yang belum tercapai, kekecewaan, rasa takut. Jika hati terus menerima semua itu tanpa pernah diisi dengan zikir, doa, bacaan Al-Quran, dan waktu untuk merenung, bukankah wajar jika akhirnya kita merasa lelah? Sahabatku, kadang kita mengira kita butuhkan hanyalah lebih banyak uang. Padahal setelah mendapatkannya, kegelisahan itu belum tentu hilang. Kadang kita mengira hanya membutuhkan rumah yang lebih besar, pekerjaan yang lebih baik, kendaraan yang lebih bagus,
atau lebih banyak pengikut di media sosial. Semua itu boleh diusahakan. Islam mendorong kita untuk bekerja dan berikhtiar. Namun, jangan sampai kita berharap bahwa semua itu pasti mengisi kekosongan hati. Karena hati manusia diciptakan dengan kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi oleh dunia semata. Sahabatku, pernahkah kita merasa lebih sibuk daripada sebelumnya, tetapi justru lebih mudah marah, lebih mudah kecewa, lebih sulit tidur? Mungkin bukan karena hidup kita kekurangan aktivitas. Mungkin hati kita sedang kekurangan ketenangan. Dan ketenangan tidak selalu datang ketika masalah selesai. Seringkali ketenangan hadir ketika kita yakin bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hamba-Nya. Sahabatku, ada satu hal yang sering membuat hati gelisah, yaitu terlalu sibuk membandingkan hidup dengan orang lain. Kita melihat kebahagiaan orang lain, kita melihat keberhasilan orang lain, kita melihat senyuman orang lain. Padahal kita tidak mengetahui perjuangan yang mereka sembunyikan. Media sosial memang sering menampilkan momen terbaik seseorang, bukan seluruh kehidupannya. Karena itu, jangan pernah mengukur nilai hidupmu dari apa yang terlihat di layar. Ukirlah dengan seberapa dekat dirimu kepada Allah dan seberapa besar usahamu untuk menjadi lebih baik dari hari kemarin. Sahabatku, lalu apa yang bisa kita lakukan ketika hati terasa gelisah? Pertama, jangan memendam semuanya sendirian. Berdoalah kepada Allah. Sampaikan apa yang ada di dalam hatimu. Allah Maha mendengar, bahkan ketika doa kita hanya berupa air mata. Kedua, jagalah sholat sebaik mungkin. Bukan karena sholat membuat semua masalah langsung hilang, tetapi karena sholat mengingatkan kita bahwa selalu ada tempat untuk kembali. Ketiga, luangkan waktumu membaca Al-Quran. Tidak harus banyak. Satu halaman dengan hati yang hadir seringkali lebih bermakna daripada membaca terburu-buru tanpa merenungkan maknanya. Keempat, perbanyak istighfar dan zikir. Bukan sebagai ucapan yang terburu-buru, tetapi sebagai pengingat bahwa Allah selalu dekat. Kelima, kurangi membandingkan hidupmu dengan orang lain. Setiap orang memiliki ujian, waktu, dan rezekinya masing-masing. Keenam, jangan ragu berbicara dengan orang yang kamu percaya, dengan keluarga, dengan sahabat yang baik. Atau jika kegelisahan terasa sangat berat, berlangsung lama, mengganggu aktivitas sehari-hari, atau mungkin membuatmu kehilangan harapan, tidak ada salahnya mencari bantuan kepada tenaga profesional seperti psikolog ataupun psikiater. Ikhtiar seperti ini tidak bertentangan dengan tawakal. Berusaha dan bertawakal justru dapat berjalan bersama. Sahabatku, ada satu kenyataan yang indah bahwa Allah tidak meminta kita menjadi manusia yang tidak pernah sedih. Bahkan para nabi pun pernah merasakan kesedihan. Yang Allah ajarkan adalah bagaimana kita menghadapi kesedihan itu dengan tetap berharap kepadanya. Menangis bukan berarti lemah. Merasa lelah bukan berarti gagal. Mengakui bahwa hati sedang tidak baik-baik saja bukan berarti iman telah hilang. Yang terpenting adalah jangan berhenti mencari jalan kembali kepada Allah.
Jangan berhenti berharap kepada rahmat-Nya, dan jangan berhenti melangkah walau perlahan. Sahabatku, mungkin hari ini hatimu sedang gelisah. Mungkin masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Mungkin masih ada doa yang belum terkabul. Namun ingatlah, Allah mengetahui isi hati yang bahkan tidak sanggup kita ungkapkan dengan kata-kata. Tidak ada satu tetes air mata pun yang luput dari pengetahuan Allah. Tidak ada satupun doamu yang sia-sia di sisinya. Teruslah berusaha, teruslah berdoa, teruslah memperbaiki diri, dan percayalah, walaupun jalan hidup terasa tidak selalu mudah, kita selalu memiliki Tuhan yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui, dan Maha Penyayang. Mari kita akhiri renungan hari ini dengan sebuah doa. Ya Allah, jika hati kami sedang gelisah, tenangkanlah dengan mengingat-Mu. Jika langkah kami terasa berat, kuatkanlah dengan pertolongan-Mu. Jika kami sedang kehilangan harapan, tumbuhkanlah kembali keyakinan bahwa rahmat-Mu lebih luas daripada segala kesulitan kami. Bimbinglah kami agar selalu kembali kepadamu dalam keadaan lapang maupun sempit. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan. Dan jika nasihat hari ini bermanfaat, bagikan kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang Anda sayangi. Mungkin ada seorang yang sedang memerlukan pengingat bahwa ia tidak harus memikul semua beban secara sendirian. Sampai jumpa di nasihat hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.